NIDN 0918067301, dosen program studi sistem informasi timnya diguna, mengampu salah satu mata kuliah yaitu dasar pemrograman dan struktur data. Pada mata kuliah ini, sebagai syarat untuk bisa mengikuti mata kuliah adalah di mana mahasiswa harus sudah menyelesaikan mata kuliah logika algoritma di semester 1. Oleh karena itu, karena ini mata kuliah prasyarat, maka untuk bisa mengikuti mata kuliah ini mahasiswa harus sudah mampu dan bisa mengidentifikasi dengan menggunakan logika algoritma flowchart. Mata kuliah dasar pemrograman dan struktur data ini memiliki bobot 4 SKS. Jadi sebagai gambaran bahwa mata kuliah ini adalah diharapkan bahwa mata kuliah ini sudah tindak lanjut dari mata kuliah sebelumnya, logika dan algoritma. Maka untuk mata kuliah ini mahasiswa sudah yang beralih dari semula logika algoritma menggunakan flowchart, sekarang sudah beralih ke pemrograman. Nah, mata kuliah ini menggambarkan bahwa mahasiswa nanti adalah bisa membuat coding atau program sederhana yang bisa dijalankan dari logika dan algoritma yang telah dibuat sebelumnya. Nah, mata kuliah ini adalah akan mempelajari, memahami, dan mempraktikkan tentang dasar pemrograman struktur dan struktur data. Bahasa yang digunakan seperti yang saya ungkap tadi adalah menggunakan bahasa programasi C++. Yang kedua, apa yang ingin dicapai mata kuliah ini? Yang pertama, mahasiswa diharapkan berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dan memiliki motivasi dan mengembangkan diri dan berkarakter. Yang kedua, menguasai dasar-dasar pemrograman dan menggunakan bahasa pemrograman C++ dalam menyelesaikan permasalahan maupun dalam membuat proyek. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah, menganalisis kebutuhan, mendesain dan mengaplikasikan serta menguji pemrograman komputer dengan menggunakan bahasa C++. Yang keempat, bahwa yang dicapai adalah diharapkan mahasiswa mampu mengolah data secara tepat dan cepat, ditambah lagi adanya struktur data yang mempunyai format khusus, memberikan kemudahan dalam mengatur dan memproses, mengambil dan menyimpan data. Adapun materi yang disampaikan pada pembelajaran mata kuliah ini meliputi dasar-dasar pemrograman dan struktur data, serta menyelesaikan permasalahan dan membuat proyek berbasis pemrograman C++ yang terdiri yaitu pengenalan dari bahasa pemrograman C++ itu sendiri. Yang kedua, mengenal input dan output dari C++. Yang ketiga, elemen-elemen dasar dari C++. Kemudian seleksi atau ya kondisi. Yang berikutnya adalah perulangan atau looping. Yang keenam adalah fungsi atau subprogram. Yang terakhir adalah array, string, dan struktur dan kelas serta pointer. Nah, dari mata kuliah atau materi yang diberikan selama satu semester ini, di mana kita melakukan pendekatan kepada mahasiswa dengan sistem pembelajaran, yaitu dengan teori atau ceramah, kemudian dengan melakukan teknologi yaitu LCD atau menggunakan teknologi lainnya, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas, dan evaluasinya biar kita melakukan tanya jawab di saat proses belajar mengajar berjalan.
Dan adapun komponen-komponen yang akan dinilai seperti yang di RPS meliputi absensi 5%, tugas 15%, praktikum 30%, UTS 25%, UAS 25%. Nah, dari uraian atau pencapaian dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa untuk semester ini mampu minimal untuk semester 2 program studi sistem informasi, yaitu bahasa pemrograman kelas menengah, yaitu C++. Berikutnya akan saya sampaikan bagaimana pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan pagi ini kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan sebelumnya tentang percabangan. Kita lanjutkan pertemuan hari ini adalah minggu kelima. Kita akan bahas tentang perulangan. Dimana sebelum kita mulai materi ini, saya ingin mereview kembali dari materi sebelumnya, bahwa perulangan atau percabangan itu sebelumnya kita bahas ada dua, yaitu mungkin dari kalian mungkin bisa menjelaskan, mungkin Nur bisa menjelaskan ada berapa jenis percabangan yang kemarin kita bahas? Ada dua, satu if dan else, dua switch. Oke, jadi ada dua ya. Jadi kita bahas kemarin tentang kondisi if, di mana kalau if itu akan dilakukan pengujian dari awal sampai akhir. Kalau switch itu adalah langsung ya, nah di mana pilihan itu ditentukan itu tidak melalui pengujian dari awal, itu switch. Oke, kita masuk ke pertemuan. Nanti saya share ya ini. Oke, pada ini kita akan bahas tentang perulangan ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa ada gambaran yang oke, jelas ya. Oke, tentang perulangan bisa dilihat ini di slide-nya ini, bisa Pak. Oke, kalau bisa jelas. Oke, kita akan bahas tentang perulangan ya, tentang perulangan, di mana perulangan ini kita sudah masuk pertemuan yang ke-5 ya. Nah, ini kita akan bahas. Nah, minimal kompetensi yang ada dasar nanti, minimal bisa memahami atau menstruktur kontrol dari perulangan dari bahasa pemrograman C++. Yang kedua adalah bisa membuat kode program struktur kontrol perulangan ya. Oke. Di sini kita akan menjelaskan apa itu pengertian perulangan. Itu perulangan adalah kontrol yang digunakan untuk mengulang suatu perintah ya, statement sebanyak kondisi yang ada dalam kontrol perulangan tersebut. Artinya ketika perulangan itu terjadi 10 kali, maka dia akan berulangan sebanyak 10 kali. 5 kali perulangan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini dalam struktur kontrol perulangan di dalam C++ itu ada dua, di mana itu kondisi awal yaitu for while dan kondisi akhir adalah do while. Jadi itu yang perlu ingat ya. Jadi ada dua, kondisi awal ada for while dan kondisi akhir ada do while gitu ya. Nah, untuk for itu kita mulai, dan ini untuk umumnya for, di mana ada dalam for itu mulai atau inisialisasi harga awal, kemudian kondisi, yang selanjutnya adalah iterasi. Ya, jadi di dalam for ini akan dilakukan perulangan selagi kondisi akan bernilai benar. Ya, statement akan dikerjakan atau aksi akan dikerjakan. Sementara iterasi itu adalah perulangan, ya. Perulangan terserah
berapa bisa kelipatan 1, 2 dan seterusnya, tergantung. Nah, tergantung kondisi iterasi yang dibuat. Nah, itu untuk bor. Nah, contoh sederhana yang akan kita sampaikan sebelumnya bahwa inilah bentuk alur ya dari flow chart perulangan, di mana kondisi kalau bernilai ya dia akan melaju ke statement iterasi hasilnya, kalau tidak dia akan keluar dari perulangan. Jadi ini bentuk dari flowchart untuk perulangan. Oke, kita bahas yaitu tentang include contoh satu ya, contoh. Nah, dari contoh sini kita akan perhatikan, tolong. Nah, ini yang mana dimaksud kondisi awal, yaitu kondisi awal itu ketika I sama dengan 1. Nah, itu ya. Di mana I sama dengan 1 itu inisialisasi ya, atau harga awal. Yang dimaksud kondisi itu ketika I itu kurang dari sama dengan 10. Nah, itu kondisi akhir nanti. Nah, kemudian iterasi I plus plus itu sama dengan I sama dengan I ditambah 1 ya, sama ya. I sama dengan I ditambah 1, di mana seperti di awal tadi, selagi I kurang dari 10 atau kondisinya benar, maka aksi akan dikerjakan ya. Arti kalau I-nya 1, misalkan I-nya ini 1 ya, 1, apakah 1 ini kurang dari sama dengan 10? Kalau jawabannya iya, maka dia akan mengerjakan, statement ini akan tercetak. Ya. Terus sampai nanti ketika I misalkan sama dengan 10 ya, berarti 10 ditambah 1 11. Apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Maka jawabannya adalah false atau salah. Nah, ketika kondisi bernilai salah, maka dia akan keluar dari looping. Maka stemming adiguna ini akan dicetak sebanyak 10 kali. Nah, itu ya di situ code ya, code itu tercetak 10 kali. Oke ya. Oke, lanjut. Kemudian ya, contoh kedua. Kalau contoh kedua ini prinsipnya adalah sama, cuma di sini ini awali harga 0, kita cetak namanya asteris atau bintang. Nah, nanti bintang ini akan tercetak sebanyak 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena harga I mula-mula adalah sama dengan 0. Ketika I sama dengan 0, maka benar bahwa ini 0 itu kurang dari 10. 0 ditambah 1 adalah 1. Seterusnya. Nah, ketika I-nya itu sama dengan 10, apakah 10 itu kurang dari sama dengan 10? Benar atau salah? I 10 itu kurang dari 10, benar atau salah? Halo? Apakah salah. 10 itu kurang dari sama dengan 10, benar atau salah? Salah, Pak. Ya, ketika salah, maka dia akan keluar dari looping. Nah, ini yang perlu Anda pahami di sini adalah, yang Anda perhatikan adalah harga awal atau inisialisasi awal I sama dengan 10, kemudian kondisi di mana I ini adalah kurang dari 10. Ini yang perlu Anda perhatikan ya. Ini karena ini sangat menentukan sekali berapa kali looping itu harga awal dan harga akhir dari kondisi yang dibuat. Nah, ini untuk I sama dengan 0 ya, harga ini sama dengan 0. Oke, lanjut contoh ketiga. Nah, kalau Anda contoh kedua tadi bernilai positif turun atau istilahnya ascending ya. Ascending itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ini dari atas ya, descending dari misalkan 10, 9. Nah, seperti ini. Perhatikan kalau tadi I dimulai dari 0, kalau ini
atau 1 ini dimulai I 10 dari atas. Maka ini I sama dengan 10 itu, harga awalnya I sama dengan 10. Nah, muncul pertanyaan. Muncul pertanyaan karena ini kondisinya bahwa I lebih dari 0. Nah, kita tanya, apakah 10 itu lebih dari 0? Pasti jawabannya ya. Nah, ketika jawabannya iya di iterasi ini, maka 10 dikurangi 1, ya kan? 10 dikurangi 1, 9. Nah, ini cetak ini ya, dicetak ini. Kemudian ditanya I berubah 10 menjadi 9. Ditanya lagi apakah 9 lebih dari 0? Jadi jawabannya iya. Ya, maka 9 dikurangi 1. Dan setelah ketika mulai pada posisi 1, I-nya sama dengan 1 di sini. Apakah 1 lebih dari 0? Iya. 1 dikurangi 1 adalah 0. Maka di sini muncul ketika I sama dengan 0, ya I sama dengan 0, apakah 0 lebih dari 0? Pasti jawabannya adalah tidak. Ketika tidak, maka dia akan keluar. Nah, ini juga sama. Ini akan tercetak sebanyak 10 kali. Kecuali kalau kondisi ini 0 ini jadi 1, maka dia akan tercetak 9 kali. Nah, ini yang perlu Anda perhatikannya. Jadi untuk iterasi bisa positif, artinya bisa ascending, naik, juga bisa negatif atau dikurangi descending. Yaitu dengan caranya adalah Anda perhatikan, yang penting adalah inisialisasi harga awalnya. Kalau ascending itu harga awalnya dimulai dari yang kecil, ya ini dari kondisi ya, ini perhatikan, tentu kecil dari nilai akhir. Tetapi kalau descending itu nilainya lebih besar dari kondisi. Itu yang perlu Anda perhatikan sehingga Anda memetakan kapan harus descending dan kapan harus menggunakan ascending. Tergantung kebutuhannya. Jadi silakan Anda dua-duanya bisa digunakan. Oke. Berikutnya adalah kedua perulangan while. Nah, ini while ini di mana kondisi secara umum, ini bentuk umumnya seperti ini. Ada while, ada statement atau aksi, ada juga iterasi. Nah, sama kalau one for tadi, tapi ini adalah di mana while ini akan berulang jika kondisi bernilai true. Kondisi akan bernilai true. Nah, ketika bernilai true, maka statement atau akan dikerjakan dan iterasi akan dilakukan penambahan atau pengurangan. Nah, ini yang perlu Anda perhatikannya. Oke, kita ambil contoh bahwa I dimulai dari 0. Ini akan mencetak suatu bintang. Ini akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Di mana I karena dimulai dari 0, maka itu I 0 itu akan muncul di kondisi ini, akan dimuncul. Perhatikan di kondisi ini. Apakah I 0 itu kurang dari 10? Karena kondisi ya atau jawabannya benar, maka cetaklah namanya asterisk satu bintang. Ini akan cetak secara mendatar sebanyak 10 kali. Sama I sama dengan I ditambah 1 dalam si plus I plus atau ini penulisan sama dengan I sama dengan I ditambah 1. Nah, ketika ini sudah sama dengan penambahan 1, maka ini menjadi 2. Apakah 2 kurang dari 10? Ya, cetak. Ini sudah ketiga, keempat, sampai nanti ke 10. Nah, muncul pertanyaan di sini. Ketika 10, apakah kurang dari 10? Jawabannya adalah tidak. Maka dia akan keluar dari looping ini. Ya, jadi prinsipnya yang Anda perhatikan adalah kondisi itu diperhatikan dengan sesama. Apakah di sini menggunakan kurang lebih atau kurang lebih sama dengan, itu silakan, tidak apa-apa, tergantung nanti harga awal juga menentukan supaya dicetak dari mulai 1. Nah, ini artinya akan tercetak sebanyak 10 kali dengan posisi
harga awal I sama dengan 0. Pak, bagaimana kalau I-nya sama dengan 1? Boleh. Tapi ini akan looping sebanyak 9 kali. Kenapa 9 kali? Karena ketika pada posisi I10 itu kurang dari 10 itu nilainya false, maka dia akan keluar. Maka akan tercetak angka mulai dari angka 1 sampai 9. Jadi itu ini kondisi dengan harga awal ini yang sangat menentukan, yaitu while. Ya. Nah, ini sama, kalau tadi juga sama, ini descending atau turun, ya. Ya, dari perhatikan ya, saya bilang tadi kalau turun descending inisialisasinya selalu tinggi dari kondisi I-nya 0. Ya, perhatikan selalu begitu. Nah, ini juga sama, ini akan tercetak sebanyak 10 kali. Karena ini adalah mulai dari 0, ya kan? Nah, ini 10 lebih dari 0, ya. Berarti sudah 10, 1. Sampai 1 lebih dari 0, ya. Nah, ketika 0 lebih dari 0 tidak, maka dia akan keluar. Nah, kalau ingin bagaimana kalau ini dirubah menjadi 1, 0-nya berubah menjadi 1, ini juga sama akan tercetak 9 kali, karena pada posisi I1 itu apakah lebih dari 1 itu nilainya nilai false, maka dia akan keluar. Maka yang tercetak adalah mulai dari 10 sampai 2. Nah, ini sama ya prinsipnya ya. Jadi, ini yang perlu kalian pahami ya. Ya. Oke. Nah, ini prinsipnya perulangan adalah kita menalar bagaimana perulangan ini akan terjadi sebanyak yang kita tentukan. Kalau ingin 20 kali, maka Anda tentukan harga awal berapa dan harga akhir berapa. Itu yang supaya bisa berulang 10 kali. Apakah ini harus 10? Tidak. Bagaimana kalau ini bisa berulang 10 kali, ini kita mulai 100? Boleh. Boleh 100, berarti 0 ini kita kondisikan nilainya adalah 90 atau 91 ya. 90 ya. 0 ini menjadi 90. Nah, bisa. Ya. Yang penting adalah berapa perulangan itu yang penting. Apakah 10, 20, berapa masalah kondisi bisa kita sesuaikan. Boleh. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang contoh ketiga adalah tentang sama ya prinsipnya ya, sama. Ini I sama dengan I kurang 2 itu adalah suatu kondisi while, ini kelipatan 22 ya. Ingin mencetak ini karena I-nya, jadi I-nya ini mulai dari 10, apakah 10 lebih dari 0? Ya, cetak bintang. Nah, ini karena ini adalah dikurangi 2 atau I min sama dengan 2 atau sama ya nilainya, prinsip I sama dengan I min 2 itu sama dengan I min sama dengan 2, sama nilainya ya. Nah, ini akan berkurang 22, maka dari sini 10 ya, dari sini 10 jangan berisik. Jangan berisik kamu, kamu mengajar ini. Ini kok potong, tadinya enggak potong jadi potong kau. Matikan game itu. Kamu mengajar. Ini kau potong ini. Edit, oke. Oke, saya lanjut bahwa untuk ini kelipatan 22, berarti I dikurangi 2 dengan inisialisasi I sama dengan 10, maka dia akan kurang. Sini cetak bintang, 10 kurangi 2 sama dengan 8. Apakah ini 8 lebih dari 0? Ya, ya kan? Maka cetak 1. Nah, 8 kurangi 2 adalah 6. Berarti yang tercetak adalah urutan yang ke-8, ke-6, ke-4, kedua berarti ada 4 yang tercetak. Yang ke-10 5, yaitu 10, 8, 6,
42 itu yang tercetak. Ini akan tercetak bintang sebanyak 5 kali. Kalau ingin mencetak, jadi ganti aja bintang ini yang ada di sini, sorry. Bintang ini diganti I supaya tidak usah kasih diapit, karena kalau diapit dianggap string, maka code kurang-kurang itu I. Nah, itu akan cetak nanti akan 10, 8, 6, 4, 2. Ya, itu yang terjadi ya. Tuh. Kemudian do while. Nah, ini do while, nah, ini dikasih statement aksi dulu baru dikondisi ya. Jadi do baru statementnya apa, interaksinya bagaimana, while baru kondisi. Silakan ya. Contoh, perhatikan ini kebetulan I1 tidak ada kondisi ya, dia cetak saja kode bintang. Ketika I sama dengan I sama dengan I plus 1 ya, atau I sama dengan I plus 1, maka di sini adalah menjadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Nah, ketika ternyata 10 maka mutar lagi ya, berarti menjadi 2 cetak, dan setelah sampai nanti posisi 9 tambah 1 10. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Kalau jawabannya ya atau benar, maka diulang lagi. Nah, ketika 10 tambah 1 11, apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Maka akan 11, maka akan keluar ya. Nah, apakah kondisi ini harus lebih besar lebih kecil? Boleh sama dengan, misal ya, ini kalau kita ganti I sama dengan 10, misalkan I sama dengan 10, dia akan berulang I ini 1 tambah 1 2. Apakah 2 sama dengan 10? Tidak. Nah, bela ya. Jadi kalau tidak, balikannya, kalau menggunakan ini kebetulan menggunakan tanda kurang lebih dari sama dengan, maka nilai benar dia akan berulang. Ya. Nah, ketika kalau kita menggunakan I kurang sama dengan 10, misalkan I 1, apakah 1 sama 10? Tidak, maka tidak akan berulang. Nah, itu tergantung kondisi perintah yang dibuat ya. Ini karena kondisi yang dibuat. Oke. Nah, ini perulangan. Jadi silakan ada need for di dalam for, nanti ini kemudian while di dalam while, prinsipnya sama ya. Yang penting paham kapan nilai awal dan nilai akhir dari suatu perulangan itu yang perlu Anda pahami. Kedua adalah kombinasi percabangan dan perulangan for. Nah, pada kesempatan ini kita akan berikan soal seperti ini. Yang satu perulangan, yang kedua ini soal ini kombinasi antara if dengan perulangan ya, kondisi atau percabangan dengan perulangan. Nah, nanti ini soal ini Anda kerjakan ya, mudah-mudahan dengan melakukan mengerjakan tugas ini akan lebih paham, karena ketika dia akan mengerjakan tugas atau problem masalah, maka kita akan buat ke coding, maka akan tahu di mana kekurangan atau kesalahan yang kita buat. Nah, karena kalau tidak dipraktekkan juga tidak akan paham. Oke ya. Ini silakan Anda kerjakan di rumah, nanti kita akan bahas minggu depan ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan enggak sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Ya silakan. Pak. Ya silakan. Halo? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kira-kira kalau sudah jelas, maka tugas ini Anda kerjakan, kalian bisa mempraktekkan langsung di bahasa pemrograman C++. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.